Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian online atau kajol yang diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat hidayah taufik atau hidayah irsyad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kenapa dinamakan demikian? Karena surat Al-Fatihah ini yaitu surat yang biasa kita baca baik dalam salat kita maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, itu mencakup kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ikhtisar atau ringkasan, rangkuman dari seluruh ayat Al-Quran. Oleh karena itu salah satu nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Nah, seluruh kandungan Al-Quran itu Allah rangkum dalam surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Nah, dalam surat Al-Fatihah ini ada salah satu ayat yang paling penting, yang harus kita ketahui, yang harus kita kaji, yang harus kita tadaburi. Jadi dari 7 ayat ini ada satu ayat inti dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kalau kita perhatikan, kalau kita tadaburi ayat ini, maka di sini ada kata iyyaka yang artinya engkau. Kemudian ada kata na'budu, yaitu artinya kami beribadah, kami menyembah. Kemudian ada kata nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, dalam ayat ini maf'ul bih atau objek itu didahulukan daripada fa'il, subjek dan fi'il. Itu predikat, itu kata na'budu. Jadi kata iyyaka ini sebetulnya objek, itu didahulukan dari kata na'budu, yang kalau dalam normalnya itu kita menyebutnya na'buduka. Jadi subjek, predikat, objek. Tapi di sini objeknya itu didahulukan. Jadi iyyaka na'budu. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah itu disebutnya al-hasr, yaitu pembatasan atau yufidul ihtimam, artinya perhatian. Maka ayat ini
dimaknai dengan tidak ada yang kami ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bisa kita maknai kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, apabila kita melihat susunan ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini, maka ayat 1 sampai ke 4 itu menjelaskan sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha penyayang untuk seluruh makhluknya. Terlebih khusus Allah itu maha penyayang bagi orang-orang beriman. Kemudian Allah itu Rabbil Alamin. Allah yang mengatur, Allah yang mengurus semesta alam. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, maka yang dimaksud dengan alam di sini itu artinya kullu maujudin siwallah. Saya kutip tafsir ini dari tafsir Al-Wasit. Jadi alam itu artinya kullu maujudin siwallah. Ya, setiap yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa alamin itu masuk ke dalam kata ini, yaitu alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam binatang, alam tumbuhan dan sebagainya. Nah, ini semuanya ada Robnya, ada yang mengatur, ada yang mengurus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang keempat disebutkan bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 4 ini dalam surat Al-Fatihah itu menjelaskan sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian pada ayat yang kelima itu dijelaskan, yaitu ayat yang tadi kita sudah sebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah, kita memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya sebagai bukti bahwa seseorang atau bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita yakin bahwa Allah itu Maha Agung, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Rabbul Alamin. Bukti keyakinan bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin, buktinya adalah kita hanya beribadah, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada orang yang hanya beribadah kepada Allah, tetapi dalam meminta pertolongan, wabil khusus dalam hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, dalam artian dia berbuat syirik, meminta pertolongan kepada selain Allah, maka itu sudah bisa dikatakan bahwa dia itu tidak paham surat Al-Fatihah yang biasa dia baca. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, menurut Imam Ibnu Katsir, itulah sebabnya kenapa dalam ibadah sholat kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Karena dalam surat Al-Fatihah ini terkandung dua tauhid, yaitu tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini bahwa Allah lah yang mengurus, Allah yang mengatur, Allah yang menyayangi, dan Allah yang merajai. Kemudian ada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ubudiyah. Kita hanya meminta pertolongan, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua tauhid ini tidak bisa dipisahkan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian jika kita perhatikan
ayat kelima dari surat Al-Fatihah ini, ya, kalau dalam ayat sebelumnya yaitu ayat pertama sampai ayat keempat itu domir, ya, atau kata ganti, itu menggunakan domir ghaib, ya, yaitu kata ganti orang ketiga. Maka dalam ayat kelima ini itu menggunakan domir mukhatab, kata ganti orang kedua, iyyaka, ya, hanya kepada engkau, ya. Orang kedua atau orang yang diajak bicara itu kalau dalam bahasa Arab, ya, domir mukhatab. Tentunya di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada isyarat bahwa dalam beribadah dan dalam memohon pertolongan kepada Allah, Allah itu harus benar-benar dirasakan bahwa Allah itu hadir di hadapan kita. Dalam artian ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berdoa, ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita lakukan dengan khusyuk. Kita rasakan bahwa Allah itu memperhatikan kita, Allah itu melihat kita, Allah itu mendengar kita. Nah, itu rahasia kenapa dalam ayat kelima ini domirnya berubah. Dari ayat yang pertama sampai ayat keempat itu menggunakan domir gaib, ya. Sedangkan ayat kelima ini menggunakan domir mukhatab atau kata ganti untuk orang kedua. Kemudian jika kita perhatikan dalam ayat ini, maka di sini didahulukan iyyaka na'budu dari kalimat iyyaka nasta'in, ya. Itu artinya kewajiban kita kepada Allah itu harus didahulukan dari menuntut hak, ya, dari Allah berupa pertolongan. Jadi kita laksanakan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah, baru kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalaulah ada orang yang pekerjaannya atau kerjanya itu hanya meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, berdoa, tapi dia tidak beribadah kepada Allah atau lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa dikategorikan orang yang belum paham surat Al-Fatihah. Kemudian poin selanjutnya yang kita bisa ambil dari ayat kelima dari surat Al-Fatihah ini adalah ayat ini mengajarkan kepada kita untuk ikhlas, ya. Ikhlas artinya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik. Begitupun dengan meminta pertolongan dalam hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia kecuali hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus meminta pertolongan, berdoa, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, yang bisa kita ambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sebetulnya kalimat nasta'in ini, kita memohon pertolongan kepada Allah ini, itu bagian dari ibadah, ya. Jadi bisa dikatakan zikrul khas ba'dal am, disebutkan yang khusus setelah yang umum. Dalam artian nasta'in ini sebetulnya bagian dari ibadah. Maka Imam As-Sa'di, salah satu ulama tafsir, ya, pada abad sekarang rahimahullah, beliau mengatakan kenapa disebutkan nasta'in, padahal nasta'in ini adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Ini artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebetulnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan darinya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita sholat, ketika kita saum, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan satu doa yang luar biasa kepada salah satu sahabat terbaiknya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku untuk selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu. Oleh karena itu, ya, jadi ibadah, kemudian isti'anah, tawakul kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti dari ayat kelima dari surat Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini itu bisa menjadi bekal, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.